A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kadkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan cita-cita kita, ya, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat satu tema tentang bagaimana kita bisa menjadi penengah, ya, dalam pertengkaran, ya, dalam keluarga. Salah satu hal yang sering, ya, menjadi pemicu, ya, perceraian, ya, atau juga mungkin menjadi pemicu atas goyahnya, ya, keharmonisan di dalam rumah tangga adalah pertengkaran, keributan, ya, selisih faham, ya, percekcokan yang ada di dalam keluarga kita. Jadi ketika misalnya begitu kan, istri kita bertengkar dengan ipar kita, bertengkar dengan mertua kita, atau suamilah katakanlah, sedikit kita balik, ya, istri merasa, ya, suaminya bertengkar dengan iparnya, bertengkar dengan ibu dia, ya, dengan mertua, itu kan. Nah, pertengkaran ini, ya, sahabat iDream, kalau bicara dalam konteks keluarga ini sering sekali menjadi pemicu, ya, terjadinya perceraian, ya. Kalaupun nggak perceraian, biasanya hubungan, ya, suami istri atau keluarga menjadi dingin, ya. Nah, karena itu kemudian kita harus bisa mengambil sikap yang tepat ketika menghadapi situasi, ya, misalnya pasangan kita, ya, atau anak kita, ya, atau katakanlah saudara kita, ya, misalnya kita punya adik, punya kakak, itu kan, tinggal serumah sama kita, kemudian dia mulai, ya, ribut, dia bertengkar, ya, dengan anggota keluarga yang lain, ya, apalagi kemudian bertengkar dengan mertua kita, bertengkar dengan istri atau dengan suami kita, ini harus betul-betul bisa disikapi dengan tepat. Kalau tidak, maka kemudian, ya, kalaupun, ya, tidak menjadi penyebab perceraian, ini menjadi penyebab dinginnya, ya, menjadi anyep, ya, hubungan kita di dalam keluarga. Ya, nauzubillah, kadang-kadang, ya, sahabat iDream, pertengkaran ini bisa memicu, ya, terjadinya pertumpahan darah. Ya, kalau nggak diselesaikan, disikapi dengan baik, ya, dengan benar, sesuai dengan yang dituntun di dalam syariat agama kita. Ya, pertengkarannya mah udah lama, gitu, ya, tapi kemudian kita tidak menyikapinya dengan tepat, dengan benar, lalu kemudian ternyata bisa memicu, ya, pertumpahan darah di kemudian hari. Banyak cerita begitu, ya, sahabat iDream. Ya, kalau di dalam dunia kriminal, istilahnya apa? Motifnya karena sakit hati. Itu banyak, ya. Motif-motif pembunuhan, ya, penganiayaan gara-gara sakit hati. Ya, sakit hati ini biasanya dipicunya oleh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ya,
yang sudah lama kadang-kadang. Banyak terjadi, sahabat Adrim ya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Bagaimana seharusnya kita bisa menyikapi pertengkaran di dalam keluarga kita. Nah dalam hal ini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat ini surah yang ke-49 ya. Ayat yang ke-10 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya sama-sama mukmin itu gitu ya. Ikhwatun adalah bersaudara. Lalu Allah perintahkan apa? Fa aslihu baina akhwaikum, maka ya, perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan itu ya. Dalam urusan bagaimana kita ya memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, la'allakum turhamun, agar kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya salah satu rahmat yang kita harapkan ya adalah tenangnya rumah tangga kita kan begitu ya. Harmonisnya hubungan kita di dalam keluarga, rahmat itu ya. Kita akur bersaudara, ya, kita akur dengan mertua, kita sekeluarga besar kompak gitu ya. Nggak peduli ini mertua saya, ini keluarga mertua, ini keluarga saya, nggak peduli, tapi kompak gitu. Ini rahmat dari Allah ya. Nah kalau kita mengharapkan rahmat dari Allah ya dalam dengan kondisi begitu, nah ini yang harus kemudian kita tegaskan. Ini yang harus kita bawahi dalam kehidupan kita. Apa kata Allah itu tadi ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah ya hubungan di antara saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, uniknya ya di ayat sebelumnya ya, di ayat yang ke-9-nya ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala ada dua kelompok orang yang beriman, mereka ini saling berperang. Ya, istilah perang itu kan kalau makna sekarang itu kan enggak mesti ya, perang adu senjata ya, bahkan ada istilah itu perang mulut ya, cekcok, sama aja itu sebetulnya ya, perang ini kan artinya konflik ya. Nah, jadi bisa kita tarik ya, jangan ngebayangin perang angkat senjata gitu. Ya, konflik di dalam keluarga kita di dalam kalangan orang-orang beriman ini juga sama ya, adu mulut ya, apalagi beda pendapat ya, debat kusir, nah itu kan bagian dari peperangan sebetulnya. Nah kalau itu terjadi di antara sesama muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya, tengahi ya gitu kan ya, Allah katakan seperti itu ya, bahkan secara detail Allah katakan, fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Seandainya ya ada pihak yang kemudian zalim ya dari saudara kita ini, kayak ketahuan zalimnya ya, udah didamain masih juga nyolot, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in bagot ihdahuma, kalau salah satu di antara mereka itu berbuat aniaya itu kan ya, maka kata Allah apa, faqatilul lati tabghi, ya, maka perangilah tuh ya orang yang aniaya itu. Perangi dalam artinya apa? Betul-betul ditegaskan, abang itu salah, abang nggak boleh begini, kamu tuh nggak, kamu salah, kamu nggak boleh begini, kamu harusnya kamu tuh begini ya, tegesin tuh sampai dia memperbaiki kesalahannya. Ya, hatta tafi ila amrillah, sampai mereka tunduk patuh kepada urusan Allah, sampai dia benar ngaku salah, ya, ini yang benar begini, siapa nggak saya perbaiki ini, memang harus saya begini. Kalau udah begitu kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'at, ya kalau mereka sudah memperbaiki ya kezaliman mereka, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah mereka ya keduanya dengan
dengan keadilan. Berbuat adillah kepada mereka, begitu kan. Damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikap adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsitu, dan bersikap adillah kepada mereka. Walaupun dah ketahuan sebetulnya dia bermasalah, dia masalah, tapi kalau udah yang bermasalah ini kemudian mengaku salah, dia siap memperbaiki, maka kemudian Allah perintahkan kepada kita apa? Wa aqsitu, berbuat adil, jangan diungkit-ungkit lagi. Udah sama aja sekarang. Kamu tuh sama-sama saya sayangin gitu. Sama-sama saya bela lah gitu, karena kamu adalah saudara saya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat adil. Jadi dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah, gitu kan, menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, senang ya, kalau kita menjadi penengah ya, dalam pertengkaran. Jadi jangan justru kita menjadi kompor ya, kompor pemanas yang kemudian bikin ya, kerusuhan kecil menjadi pertengkaran besar. Dosanya gede itu ya. Tapi sebaliknya apa? Yang Allah inginkan adalah ketika ada konflik di antara saudara kita, baik itu saudara seagama, apalagi saudara sedarah gitu kan, ya, atau saudara dalam kekeluargaan yang musyawarah, nah kita tampil menjadi penengah. Jangan kemudian menjadi pihak yang memperkeruh suasana, ngompor-ngomporin, atau menunjukkan keberpihakan, apalagi yang pihak yang dibelanya yang salah. Wah, ya. Ini makan jauh dari rahmat Allah. Kan kita pengen tadi ya dapat rahmat Allah. Kalau pengen dapat rahmat dari Allah, ya di dalam keluarga kita senang ya sahabat Dream, kalau keluarga kita itu mendapatkan rahmat Allah, pasti senang, happy. Ya, keluarga-keluarga yang mendapatkan rahmat Allah adalah keluarga-keluarga yang di dalamnya tidak ada kesusahan dan kerusuhan. Ya, walaupun mungkin rumahnya sederhana itu kan, katakanlah cenderung apa adanya. Ya, tapi kalau rahmat Allah turun kepada keluarga itu, ya happy aja ya, menjalani kehidupan itu. Kalaupun kurang-kurang itu kan, kurang harta nggak masalah. Ya, Rasulullah kan prinsipnya gitu, baiti jannati. Ya, beliau bisa merasakan surga di dalam rumah tangganya. Nah kalau kita pengen begitu, nah ya, ketika ada pertengkaran, pertikaian, perpecahan di dalam keluarga kita, maka tampillah kita menjadi penengah. Istri kita dengan ibu kita ribut nih, bertengkar, jadi penengah. Dan jangan berpihak. Berpihak dalam artian apa? Dalam artian hanya akan memperkeruh suasana. Misalnya istri kita bertengkar dengan orang tua kita ini, gitu kan, ya, gitu ya. Dan yang salah katakanlah istri kita. Bukan berarti kemudian kita berpihak kepada mertua kita, enggak. Ya. Tetap posisi kita di tengah. Ya, cuman mengacu kepada ayat ini ya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 apa? Kasih tahu istri kita, Adinda, ya memang ya. Yang kamu persoalan itu kan ibu saya, bapak saya. Tapi kamu tahu nggak itu kan, bahwa kamu sebetulnya dalam hal ini, dalam pandangan abang ya berdasarkan ini itu kamu tuh salah. Ya memang perempuan nggak bisa salah ya. Ya inilah jihadnya suami gitu kan, ngikutin ayat ini. Kan kalimatnya begitu kan. Di sini faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ilallah ila amrillah, maka perangilah ya pihak yang yang zalim itu ya, yang berbuat aniaya itu sampai mereka tunduk kepada hukum Allah, sampai dia sadar, iya bang kalau gitu saya salah ya. Nah ketika dia sudah begitu ya, tetap ya, kita menunjukkan keadilan. Tidak kemudian, nah kan memang kamu tuh blow on, nah ya, memang kamu tuh zalim, itu nggak benar. Ya, peluklah istri kemudian alhamdulillah Adinda sadar itu satu kesalahan, Kanda senang. Ya. Udah sekarang minta maaf sama ibu, sama ayah. Ya. Abang temenin, nah, gitu. Ya. Jangan lu pergi sendiri sono, lu kan yang bikin salah, nah, itu nggak benar. Itu namanya kita berpihak. Kita tidak di tengah. Kalau kita di tengah, memang niat kita ingin mendamaikan antara orang tua kita dengan istri kita.
atau tadi ya ipar ya, adik kita nih atau abang kita ribut dengan pasangan kita. Konteks ayat ini juga berlaku apa? Kita harus jadi penengah. Kalau yang kita inginkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mendapatkan rahmat dari Allah, ya berpihaklah kita ya. Ya mentang-mentang yang diribut yang kita ini adalah adiknya ya atau abangnya ya, pasangan kita, kemudian kita salahin. Mana mau pasangan digituin kan? Ya, itu nggak boleh. Ya, maka suami yang bijak ya adalah suami yang mampu menjadi penengah ketika terjadi konflik atau pertengkaran antara istrinya ya dengan anggota keluarganya. Anak kita bertengkar dengan anak dengan sepupunya gitu ya, atau dengan pamannya dia, dengan bibi tantenya dia. Jangan kemudian kita berpihak, karena semuanya kan keluarga kita, kan gitu ya. Semuanya keluarga kita. Walaupun katanya yang benar anak kita, yang benar pasangan kita, yang salah itu mereka, tetap jangan tunjukkan keberpihakan. Itu ya. Karena kalau kita berpihak itu nanti tidak ada ujungnya. Yang ada adalah pertengkaran itu makin lama ya. Bahkan bisa kemudian berujung kepada itu tadi ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya apa ya, kita tetap di posisi netral ya, di posisi ingin mendamaikan, ingin kita itu sesama dengan keluarga itu nggak ada konflik lah. Selesaikan dengan tenang, dengan baik. Jangan kemudian justru kita menjadi pemantik ya pertengkaran. Ya. Ini yang kemudian kita harus paham. Bahkan ya kalau berbicara Rasulullah SAW ya, begitu pentingnya ya menjadi penengah ya di dalam konflik-konflik ya internal ya, di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala itu sampai menegaskan ya kepada Rasulullah SAW ini terutama ya biasanya yang sering menjadi pemicu ya pertengkaran itu ya adalah masalah harta gitu ya. Maka dalam urusan ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul berpesan kepada Rasulullah SAW. Misalnya dalam surah Al-Anfal ya ayat yang pertama ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anil anfal kulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ya. Mereka bertanya kepadamu tentang persoalan harta rampasan perang. Katakanlah ya bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah wa aslihu dzata bainikum dan perbaikilah, damaikanlah ya hubungan di antara kalian. Wa atiullah dan bertaatlah kepada Allah wa Rasulullah dan kepada Rasulnya in kuntum mu'minin ya. Kalau kalian memang orang yang beriman. Jadi dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ini salah satu indikator ya ketaatan kita kepada Allah. Indikator ketakwaan kita kepada Allah apa? Kemampuan kita untuk menjadi penengah atau juru damai dalam pertengkaran internal kita ya. Internal dalam artian keluarga kah, ya, dalam masyarakat muslim kah ya. Kalau kita menjadi penengah, bisa menjadi penengah, pendamai ya, dan oleh sebab kita kemudian perdamaian itu terwujud, wah inilah ya luar biasa. Ya, maka tidak diragukan lagi kualitas ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah itu bijak di dalam menangani pertengkaran di dalam keluarga. Istrinya bertengkar sama iparnya, ya bertengkar dengan sepupunya, bertengkar dengan orang tuanya, itu kan. Nah, dia nyantai aja. Ya, dia malah bisa menjadi penengah. Ujungnya adalah apa? Ya, ujungnya kemudian menjadi damai. Ya, bisa segera damai. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan, nah, maka itu sesungguhnya bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa mewujudkannya, maka bersedihlah. Karena apa?
bisa jadi ya kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih di bawah standar. Masih di bawah level yang dikehendaki gitu. Ya, padahal orang bertakwa itu kan janji Allah itu gede banget ya. Surga yang luasnya langit dan bumi itu aidat lil muttaqin, ya dijanjikan bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa berarti kan kita ya ada kemungkinan nggak mendapatkan janji Allah itu gitu. Maka ini kemudian kita harus sadar-sadari. Ya mudah-mudahan lah ya sahabat iDream kita ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penengah dalam setiap konflik yang ada di dalam internal keluarga kita terutama ya. Oleh karena itu belajar terus ya bagaimana ya, kita bisa menjadi sosok ya yang kemudian disegani ya. Ya kita kalau disegani kan enak gitu ya mengedami ini. Kadang-kadang suami ini ya, karena tidak disegani oleh istrinya ya, maka segala hal yang sifatnya baik diarahkan pengarah itu nggak dianggap. Nah, itu kan. Tapi kalau suaminya disegani, dihormati oleh iparnya, oleh mertuanya, maka apapun yang kemudian yang dia katakan, insya Allah ya, akan diperhatikan, ditaati gitu kan. Ini abang saya kan paham agama ya, ahli ibadah ya. Dibilang saya begini saya percaya deh. Nah, begitu tuh. Kalau kita diseganin, tapi kalau yang lain mikir abang kan tukang mabok. Tukang main perempuan gitu ya. Mata keranjang ngomong begini, bah. Orang pun mau mentaati omongan kita kayaknya segen gitu ya. Rasanya apa iya nih omongannya bener kan. Nah itu yang kita minta kepada Allah. Makanya jaga sikap ya, jangan kemudian ya gampang ya tergoda untuk melakukan kemaksiatan, apalagi kemudian kemaksiatan itu disaksikan langsung oleh anggota keluarga kita. Jangan sampai kemudian keluarga kita mengenal kita sebagai tukang atau ahli maksiat. Udah dikenal sama keluarga kita sebagai ahli maksiat, susah kalau kita nanti mau benar ya. Ini jejaknya udah jelek begitu ya. Itulah sahabat iDream ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi, saya bikinnya babi undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.